Alhamdulillah nggak perlu nyicil. Bapak jaga. Langsung. Bapak jaga, semoga nyusul. Pak Joko, kalau lihat di samping kiri sudah ada alat ini. Alat apa nih Pak? Ini alat Joko, alat monitoring sistem. Oh, Rambut nih boleh putih. Ilmu, inovasi nggak boleh berhenti. wow, luar biasa. Halo Sobat Menara, kembali lagi di Menara Podcast, tentunya dengan episode yang gak kalah spesial dengan sebelum-sebelumnya. Karena kali ini kita kedatangan tamu atau speaker yang luar biasa. Beliau adalah sosok inspiratif dan juga sosok yang berprestasi, membawa angin segar untuk Distrik Navigasi Tanjung Perak. Siapa beliau? Tentunya sudah bersama kita semua. Selamat datang Pak Joko. Bagaimana Ya, kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Luar biasa sehat-sehat Pak Sehat Joko. selalu. Senang sekali berada di sini dengan Pak Joko. Tentunya Pak Joko ini adalah sosok inspiratif yang menciptakan alat revolusioner The Gems. Revolusioner The Gems. Kira-kira apa ya Sobat Menara? Di rumah penasaran? Kita akan kulik-kulik. Pak Joko, kalau lihat di samping dia ini sudah ada alat ini. Alat Ya. apa nih Pak? Ini alat Joko, alat monitoring sistem. Oh, Joko alat monitoring system, The Gems itu tadi berarti Betul, ya Pak ya? betul. Wow, luar biasa. Ini sudah bersama kita The Gems-nya. Ternyata The Gems adalah sosok alat di samping kita ini ya Sobat Menara. Tentunya mungkin bisa Sobat Menara diinfokan nih Pak Joko. The Gems itu selain Joko alat monitoring system, seperti apa nih Pak? The Gems ini. Oke. The Gem ini alat monitoring sistem yang dipasang di pelampung suar di tengah laut. Dilengkapin 4 sisi kamera CCTV. Oh baik, jadi alat monitoring yang dilengkapi dengan 4 kamera CCTV. Tentunya kita akan kulas lebih dalam lagi, tapi sebelumnya kita juga akan tanya-tanya tentang Pak Joko nih. Nah, kalau boleh dibilang sangat inspiratif dan inovatif, Pak Joko ketika menjadi pegawai di Distrik Navigasi Tanjung Perak ini dari awal sampai sekarang, Pak Joko terkenal dengan sosok yang sangat evolving, tumbuh berkembang. Jadi cukup menginspirasi rekan-rekan semua. Itu seperti apa sih Pak Joko dari awal sampai sekarang? Mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan karirnya dari awal hingga menjadi sosok yang luar biasa hebat ini. Terima kasih Mbak Gia, saya Baik. jelaskan. Perjalanan saya sebagai ASN di Kementerian Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tanjung Perak. Saya dari pertama masuk 2006 di formasi kapal negara. Pada tahun 6 tahun kemudian dari 2006 saya pindah ke Menara Suar. Baik. Dari Menara Suar lah itu inspirasi itu mulai ada sedikit. Ada sedikit aja. Pada saat saya kembali ke darat di bengkel, dan saat itulah ada suatu acara waktu itu Kadisnap almarhum Bapak Supardi. Beliaulah yang mengusulkan, menanyakan apakah bisa Pak Joko bisa membuat sebuah alat monitoring sistem di tengah laut di mana seperti layaknya di negara-negara lain. Baik, luar biasa. Dari masukan itu ada 3 masukan. Ada 3 masukan dari Kepkosim, dari Bas Edi, dan Bapak Yulinur Cahyo. Bapak dari 3 itu ada masukan kalau di tempat lain itu bisa membuat sistem di mana apabila pelampung suar itu ditabrak oleh kapal, dia akan memberikan sinyal, memberikan semprotan cat tepat di lambung kapal. Apakah Pak Joko bisa selain membuat itu? Oke, mohon izin Bapak, saya renungkan kembali. Semoga saya bisa membuat
navigasi Surabaya khususnya pada umumnya di Kementerian Perhubungan Laut bisa eksis di dunia pernavigasian. Akhirnya saya menciptakan, berinovasi, membuat sebuah alat bernama JAMS. Wow, luar biasa. Awal mula JAMS juga begitu, Mbak. Ini juga tidak disangka saya bisa memberikan JAMS itu, karena JAMS itu juga sebuah singkatan. Baik. DJ itu Joko, A itu alat, M itu monitoring as system. Jadi Joko alat monitoring system. Dari situlah karir mulai untuk memberikan inovasi, memberikan inspiratif kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Pada saat itu saya sebagai narasumber tahun 2019 di Semarang mendapat undangan dari Bapak Kepala Biro waktu itu almarhum Hari Kriswanto. Dari beliau itulah, dari awal beliau itu mulai meningkat. Dan juga saya nggak akan berhenti untuk selalu mengembangkan terus. Sehingga pada saat sekarang saya bisa memberikan yang terbaik untuk Kementerian Perhubungan Laut, untuk memberikan sebuah inovasi yang lebih komplit, di mana alat ini bisa diakses secara IP public. Baik. Yang sebelumnya hanya kamera CCTV itu hanya beberapa user, sekarang saya bisa membuat kamera CCTV ini di tengah laut untuk menghindari bahwa pelampung suar itu jangan sampai ditabrak. Di situ saya membuat IP public di dalam website saya sendiri. Website itu bernama jamesnav.com. Silakan Sobat Menara untuk membuka jamesnav.com. Disitulah ada. Dari mulai beranda, mapnya juga di situ ada. Silakan dilihat. Baik, jadi Sobat Menara di rumah langsung buka itu ya, Betul, Mbak. jamesnav.com, langsung dibuka nih Betul, Pak Joko. dan itu baru satu fungsi. Baru satu fungsi. Masih banyak fungsi lainnya di dalam sini, Baik. di dalam James. Baik Pak Begitu. Joko, menarik sekali ya rekan-rekan. Tadi Pak Joko menceritakan dari awal sampai kemudian, karena di James ini Pak Joko juga dinobatkan sebagai salah satu the best employee oleh Menteri Perhubungan. Luar biasa, keren banget Pak Joko. Terima Applause kasih, dulu Mbak Gia. untuk Pak Joko menginspirasi saya pribadi dan juga Sobat Menara di rumah tentunya untuk terus berinovasi dan berkarya menginspirasi semua yang ada di sekitar kita. Baik, bicara soal The Gems lagi nih Pak Joko, mungkin boleh diceritakan bedanya The Gems dengan alat monitoring lainnya tuh seperti apa Pak Joko? Oke Mbak Gia, saya jelaskan sekali lagi. Perbedaan antara James dengan alat lampu yang sudah biasa dipasarkan yang buatan dari luar negeri beda jauh. Beda sangat jauh. Kalau di luar lampu-lampu hanya menggunakan ICE transponder kelas B. Untuk GPS ada juga. Tapi di James beda lagi. James ini satu-satunya bahkan mungkin di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia. Belum ada yang menggunakan di tengah laut menggunakan kamera CCTV. Baik. Begitu. Berarti Pak Joko ini the first and only ya, Iya. pertama dan mungkin hanya Pak Joko saja. Iya, Luar betul. biasa. Keren Betul. sekali Betul. Pak Joko. Dan satu lagi Mbak. Dulu memang pernah buatan dari Jepang bahkan masuk ke Navigasi Surabaya, Tanjung Perak untuk mempromosikan alat sebuah lampu juga yang ada kameranya. Tetapi kamera itu hanya bisa dilihat real time. Tidak bisa menyimpan. Apabila terjadi crash antara kapal dengan pelampung suar, dia nggak bisa menyimpan data. Tapi kalau beda dengan James bisa, selain ada memory card di dalam kamera CCTV, dia juga menyimpan iCloud. Wow, Dan iCloud iya, dan itu meskipun ini tenggelam pun penyimpanan masih ada di saya. Baik.
di website saya, di jamesnav.com. Baik. Itu hanya satu fungsi. Ada satu lagi. Di sini juga fungsinya beda dengan pembuat lampu-lampu dari luar negeri, yaitu letak posisi pelampung suar itu terpantau di website, di map website, di mana di situ ada threshold. Di threshold itu apabila pelampung suar itu keluar dari threshold, dia akan memberikan sinyal di website, warning bahwa pelampung suar itu sudah keluar 40 atau 50 meter dari titik yang sudah ditentukan. Baik. Dengan tujuan supaya apa? Dengan tujuan supaya kita cepat-cepat bergerak untuk menggeser, mengembalikan ke tempat semula. Karena kalau tidak dipercepat akan terjadi crash, Oke. tabrak di kapal. Baik. Tuh, perbedaan lagi tentang nyala lampu. Buatan luar, dia tidak ada notifikasi. Tidak ada notifikasi. Apabila lampu padam, kita hanya bisa dapat informasi dari pandu. Pandu melaporkan ke VTS. VTS melaporkan bahwa dari pandu bahwa lampu bui sekian padam. Tapi dengan James kita tidak perlu. Dengan hitungan detik kita sudah langsung bisa memegang handle kita langsung. Apabila lampu padam, laptop, komputer, HP pun akan bergetar. Baik. Bahwa lampu itu padam. Segera untuk diatasi. Luar biasa. Berarti sudah terkoneksi pada sebuah sistem web Betul. sehingga bisa terpantau 24 jam. Bahkan Betul. ketika alatnya menghilang, Pak Joko ini bisa memantaunya dari web itu sendiri. Website, ya, Pak, ya. betul. Luar biasa, luar biasa. Ini udah kemajuan teknologi, berarti Pak Joko ini sudah di era 5.0 menerapkan teknologi dengan maksimal mungkin dengan melakukan inovasi pada The Gems ini, rekan-rekan Sobat Menara di rumah. Iya. Penasaran juga nih Pak, Sobat Menara di rumah. The Gems ini sudah diterapkan di distrik navigasi Tanjung Perak belum Pak? Kemudian dalam penerapannya itu ada kendala nggak sih Pak gitu ya? Dalam sudah dipasang juga mungkin sudah digunakan belum di distrik navigasi ini? Kemudian ketika sudah mungkin bila sudah atau belum, apakah ada kendala-kendala dalam The Gems ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Menara supaya lebih tahu, lebih paham gitu. Siap Mas ya. Saya jelaskan Sobat Menara, saya jelaskan tentang pemasangan James sendiri. Dulu pernah di bui 24. Baik. Pada saat itu bui 24 sebelum dipasang juga sering ditabrak oleh kapal-kapal yang melintasi alur bui 24. Setelah dipasang pada waktu itu aman sekali, alhamdulillah aman. Karena apa? Kapal-kapal sudah memprediksi pada saat malam gelap di bui itu pasti akan tertera warna infrared. Warna infrared itu nyala apa? Jadi kapal-kapal pasti akan menghindar. Baik. Karena terlang nyala lampu di pelampung suar atau bui tidak selamanya begini terus Mbak. Jadi nyalanya selalu periode. Selalu periode. Begitu. Nah sekarang ini James yang terbaru juga dipasangin satelit. Sebuah modul ICE transponder kelas B. Baik. Jadi sudah komplit. Wow. Komplit. Melalui internet juga bisa. Melalui satelit juga bisa. Jadi apabila pelampung suar bui itu hanyut bahkan hilang, sekali itu dalam hitungan menit sudah kedeteksi keberadaan pelampung suar itu sendiri. Begitu Mbak. Luar biasa Pak Joko. Berarti benar-benar sudah dioperasikan. Berarti hingga hari ini ya Pak ya? Masih Iya. tetap terus
diterapkan di distrik navigasi di James ini? Untuk yang sekarang lagi diangkat, Baik. untuk produksi yang terbaru. Oh, baik. Dan produksi yang sekarang ini saya lagi memproduksi belum selesai, Mbak. Baik, proses ya Pak ya. Apa boleh saya kasihkan contoh? Oh, boleh banget. Ya, Sobat Menara kayak juga pasti begini. penasaran gitu ya. Ternyata Pak Joko sekarang sedang melakukan proses produksi dari The Gems ini. Berarti The Gems akan selalu di-create ya Pak ya, atau dikreasikan terus dan sekarang di-upgrade. Nanti pasti akan diterapkan juga di distrik navigasi setelah alatnya sudah jadi begitu ya. Sekarang on Iya, progress Sobat betul. Menara. Luar biasa sekali. Ini Jadi, Pak Joko juga kalau yang melihat. Kalau yang Mbak Gia ini kan selama ini kan yang terbaru ini, yang Baik. versi yang kedua ini kan ini ada versi 6 kedua. sisi. 6 sisi Pak. Solar Baik. panel ada 6 sisi. Baik, ini Sekarang solar ini panelnya saya berarti ya, lagi Pak ya? memproduksi yang 4 sisi. Oh, berarti dari 6 sisi sekarang jadi 4 sisi. Iya, kayak begini. Luar biasa. Ini kita sedikit tunjukkan Iya. ke kamera ini. Oh, Sobat Penara, luar biasa. Ini Pak Joko ngasih updatingnya ya. Jadi dari yang 6 sisi seperti ada di depan kita ini sekarang menjadi 4 sisi on Iya. progress. Nanti stay tune terus ketika sudah ada di Gems yang 4 sisi kita akan kembali lagi tentunya bersama Pak Joko. Luar biasa Pak Joko. Baik Pak Joko, ketika menciptakan di Gems ini ada nggak sih Pak kesulitan, kendala atau mungkin tantangan khusus? Tapi Pak Joko tetap terus berjuang sehingga selalu menjadi sosok yang inspiratif sehingga terciptanya The Gems hingga yang terbaru ini. Ada Siap, nggak, Mbak, Pak? saya jelaskan Mbak ya. Baik, Kalau masalah kendala, banyak banget. banyak banget. Terutama tentang pemrograman. Di mana pemrograman itu saya hanya lulusan SMA, Mbak. Luar biasa. Tidak ada skill, tidak ada jurusan IT apa sekali tidak. Tapi dari dasar niat ingin maju, dari dasar niat ingin maju, ingin serba ingin tahu, dari situlah saya bisa memprogram, bahkan S2 pun tidak tahu tentang kode C. Luar biasa. Jujur aja, Baik. ada, beliau ada S2. Bahkan beliau itu di jurusan itu, beliau tidak mampu. Pak Joko kok bisa ya sampai ke kode C? Pak Joko S berapa? Aku SS banyak, S lilin, tak gituin. Luar Iya biasa. Pak, ya gituin Mbak. Berarti Iya, iya. gituin. Berarti jam terbang, pengalaman, tekad, niat itu bisa Betul Mbak. menjadikan kita jauh lebih luar biasa ya Pak Betul. ya. Meskipun mereka yang praktisi atau mungkin mereka yang Iya. di dunia pendidikan atau bahkan sudah memiliki gelar pendidikan atau pendidikan yang lebih tinggi. Luar Betul. biasa Pak Jadi Joko. awal itu kan memang pada dasarnya saya punya basic elektro. Dari elektro itu saya kembangkan dari SD, saya kembangkan mulai baikin TV, baikin komputer, laptop, mulai tingkat pemrograman. Dari pemrograman itu saya belajar ke microcontroller. Dari microcontroller itu memang saat itu saya ingin mencoba membuat robot, tapi terlalu tinggi. Baik. Akhirnya saya membuat ya yang ringan-ringan aja. Ringan yang bisa untuk kepentingan umum. Baik. Terutama untuk kepentingan di pekerjaan saya sendiri, Mbak. Baik. Di Kementerian Perhubungan Laut. Selama ini, itu tadi kembali lagi. Bui di tengah laut ditabrak, kita nggak ada yang tahu. Siapa yang nabrak? Kita cari-cari. Oh, Baik. ketemu sudah. Kan gitu. Betul. Tapi dengan adanya James, Joko Alert Monitoring System, Marine Lantern, yang katanya beliau Bapak Kadisat, Bapak Artanto. Baik. Marine Lantern Pak Joko. Marine Lantern. Kamera ini yang akan jadi saksi bisu apabila pelampung suar ditabrak kapal. Baik. Pada saat jam berapapun. Pada saat jam berapapun. Disitulah. Dari situ saya mulai awal ke dalam memang dari pemrograman. Lalu kedua, pembuatan PCB, Mbak. Karena apa? Pembuatan PCB kendala saya. Baik. Karena pembuatan PCB kalau di Indonesia itu tidak sebagus di luar, jujur aja. Jadi saya pembuatan rangkaian itu
saya bikinkan layout. Layout. Nah, dari layout itu saya bawa untuk dicetak VCP, berubah rangkaian. Baru dari situ diprogram, Mbak. Kadang kalau sudah pemrogram itu salah satu aja huruf, salah satu aja simbol, itu pun nggak akan bisa bekerja. Misalkan kode C itu kita ketik di laptop, if lebih besar daripada 20, itu harusnya simbolnya apa? Kan begitu. Baik. Berarti if tanda apa? Begini kan, lebih besar 20 itu. Baik. Nah, di situ kalau kita mau meneruskan, ada harus titik sama koma. Kalau tidak ada itu, sudah pemrogram nggak bisa berjalan. Baik. Begitu. Jadi ya intinya pemrograman itu memang harus betul-betul secara logika, gitu. Luar biasa. Ya, Baik begitu. Pak Joko. Pak Joko, apakah di Gems ini sudah sampai digunakan atau mungkin di order ya Pak ya, selain dari Distrik Navigasi Tanjung Perak? Oh ya, alhamdulillah sekarang ini yang 4 sisi. 4 sisi. 4 sisi ini sudah dipesan selain di Surabaya, di Disnaf Jakarta. Baik, luar biasa. Ya, makanya saya sampai membeli mesin untuk mencetak boxnya, untuk bisa mempercepat pembuatannya. Produksi itu Oh tadi ya, luar produksinya, biasa. begitu. Baik, berarti bukan hanya di Disnaf Tanjung Perak, tapi juga sudah sampai di Disnaf Jakarta. Iya. Luar biasa Pak Joko. Ini keren sekali Pak Joko. Harapannya untuk The Gems nih Pak. Harapannya untuk The Gems terutama penerapannya dalam Distrik Navigasi Tanjung Perak ke depannya tuh seperti apa sih Pak? Harapan saya untuk khususnya di navigasi Surabaya semakin ke depan. Navigasi Surabaya di antara navigasi-navigasi lainnya. Saya selalu berinovasi. Rambut boleh putih loh, Mbak. Wow, rambut boleh Ilmu, putih ya Pak ya? inovasi, Baik, nggak boleh berhenti. luar biasa. Begitu. Sekali lagi, Sobat Menara. Rambut nih boleh putih. Ilmu, inovasi tidak boleh berhenti. Wow, luar biasa. Begitu. Itu nih Sobat Menara, kita belajar juga ya dari Pak Joko, rambut boleh putih gitu ya, tapi inovasi nggak boleh berhenti gitu ya. Luar biasa, keren sekali Pak Joko. Baik Pak Joko, senang sekali dia juga mendengar Pak Joko bilang gitu ya, ada kendala, oh Pak Joko ini mungkin hanya tamatan SMA, kemudian sempat diragukan, bahkan ternyata Pak Joko bisa out of the box gitu ya, pemikirannya luar biasa. Itu menandakan bahwa kalau kita memang niat ingin terus selalu belajar, itu tidak ada yang tidak mungkin Sobat Menara. Betul, Mbak, Jadi betul. kita bisa belajar dari Pak Joko untuk terus mau belajar dan mengembangkan diri, untuk terus berinovasi sehingga menjadi sosok yang inspiratif dan juga berprestasi. Baik Pak Joko, senang sekali bisa jumpa Iya, Mbak Pak Joko Gia. hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat jumpa lagi ya Pak Joko ya. Siap, Tentunya Mbak Gia. bincang-bincang kita hari ini, bincang-bincang yang luar biasa. Gia pribadi dan juga Sobat Menara di rumah sangat terinspirasi dan juga sangat termotivasi untuk lebih belajar, lebih maju lagi ya Pak Joko ya. Siap, Luar Mbak. biasa keren. Senang bisa berjumpa dengan Pak Joko di sini. Terima kasih atas waktu dan juga kisah-kisah inspiratif dari Pak Joko. Semoga kita dapat berjumpa di next episode lagi tentunya dengan Sobat Menara. Dan untuk menutup episode kali ini Pak Joko ada jargon semangat nih Pak Joko. Siap, Mbak. Baik, kita langsung jargon Distrik Navigasi Tanjung Perak. Siap, laksanakan.